ini mengangkat kisah nyata yang viral di media sosial tentang pernikahan gaib antara manusia dengan bangsa jin. Semua bermula saat pasangan kekasih melangsungkan pernikahan dan menjalani kehidupan yang sangat harmonis sebagai pasangan suami istri. Di usia pernikahan yang ketiga, hubungan mereka mulai menegang seiring banyaknya kejadian mistis yang datang bertubi-tubi. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini. Film pun dimulai. Ia mengaku sering memimpikan berada di suatu taman indah dengan sebuah rumah yang amat megah. Di dalam mimpinya itu muncul seorang pria gagah perkasa yang berwajah tampan rupawan. Mereka saling bertatapan seolah jatuh cinta pada pandangan pertama. Tak disangka-sangka, si wanita dipaksa untuk terus bersama dengan sosok pria dalam mimpinya. Dan tanpa ragu, wanita ini berlari dengan riang gembira memasuki rumah tua itu. Sosok berwujud tinggi, kurus, muncul dari dalam kamar. Ia mengubah bentuk aslinya menjadi sosok pria kekar bak pangeran tampan. Dan tanpa disadari, sosok pria itu berubah wujud ke bentuk aslinya sebagai jin Dasim, yaitu jin yang tergila-gila dengan wanita dari bangsa manusia. Echa terbangun dengan senyuman yang sangat indah di bibirnya. Ia merasakan kehadiran sosok tampan yang gak pernah ada di alam manusia. Sedangkan wanita itu harus kembali ke realita di mana waktu menunjukkan 4 pagi. Echa langsung pergi ke dapur untuk membuat minuman hangat. Tak berselang lama, Ariel pulang setelah kerja lembur seharian penuh. Karena Echa kesal dengan jam kerja suami yang terlalu menyita waktu untuk keluarganya, Ariel seperti lupa pulang karena hampir setiap hari mengerjakan lemburan yang katanya pulang jam 12 bisa molor sampai jam 4 pagi. Sebagai petugas parkir di zona C, Ariel tak bisa menolak jadwal lembur demi mendapatkan tambahan penghasilan. Melihat suaminya yang langsung pergi ke ruang makan, Echa meminta Ariel untuk menggantungkan jaket pada tempatnya. Ariel pun menurut perkataan istrinya dan mengaitkan jaket itu ke baku tembok. Sontak tangan iblis yang amat bengis langsung berbuat jahil dengan menjatuhkan jaket itu ke lantai. Echa yang melintas dengan membawa kopi panas merasa kesal dengan sikap suaminya yang dianggap tidak mendengarkan. Ariel terlihat kecewa melihat isi meja makan yang kosong tanpa makanan. Echa justru bergumam jika makanan semalam disisakan sudah pasti basi. Tapi kalau dihabiskan jadi serba salah. Ariel memohon pada istrinya untuk menggoreng telur atau sebatas masak mie instan. Echa justru menuntut Ariel agar meluangkan waktu untuk makan malam bersama di rumah. Sontak Ariel pun langsung emosi mendengar kalimat yang keluar dari mulut istrinya itu. Pertengkaran di pagi buta membuat suasana rumah semakin tak nyaman dihuni. Aku tiap hari juga capek kerja. Harus bangun jam segini. Echa hanya bisa menatap foto pernikahannya 3 tahun yang lalu. Echa teringat dengan harapan di masa lalu untuk membangun hidup rumah tangga yang tentram dan sejahtera. Tak disangka pernikahan itu hanya membawa malapetaka. Saat ini Echa sedang bersiap untuk bekerja di kantor pengiriman barang Bahtera Kargo. Saat ia berangkat ke kantor, Ariel bersiap untuk tidur di dalam kamar. Setelah naik angkutan umum, Echa sampai juga nih di kantor dan langsung menghitung stok barang. Linda mengejutkan Echa yang bengong sendirian di ujung lorong. Linda menebak pasti Echa habis bertengkar lagi dengan sang suami. Tepat jam 11 kurang, Ariel sudah siap dengan seragam parkir untuk kembali dengan aktivitas di tempat kerja. Sedangkan di tempat lain, Echa sedang istirahat makan siang bersama Linda untuk mencurahkan segala isi hatinya. Ia merasa lelah dengan ujian pernikahan yang seolah tiada henti. Bahkan setelah 3 tahun bersama, Echa tidak pernah mendapatkan titik terang dari pertengkaran yang terus terjadi di setiap harinya. Sampai ia berpikir untuk cerai saja. Linda yang asik makan bersama kucing sampai tersedak mendengar kata cerai yang terlalu mudah diucapkan si Echa. Linda menyadari ada pola yang aneh dengan hubungan rumah tangga sahabatnya itu. Setiap kali Echa bermimpi pria tampan yang misterius, pagi setelah bangun, Echa selalu bertengkar dengan Ariel. Echa justru mengeluhkan sikap Ariel yang sangat jauh berbeda dari zaman masih pacaran dulu. Linda menasihati Echa dan berkata bahwa setelah menikah, mereka akan hidup dengan segala kekurangan dan kelebihan pasangan.
pertentangan. Pertengkaran bisa menjadi makanan sehari-hari, apalagi jika wanita tidak pandai menjaga suasana nyaman di dalam rumah. Echa merasa disalahkan hanya karena menuntut suaminya untuk lebih perhatian. Linda berbalik menuntut Echa dan bertanya, apakah Echa sering dandan di hadapan suami setelah menikah? Pada kenyataannya, Echa pun sama seperti Ariel yang hanya sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan butuh perhatian. Linda memberikan nasihat terkait hubungan di dalam rumah sebagai pasangan suami istri. Sudah sepatutnya mereka mengungkapkan perasaan masing-masing. Mereka juga butuh berbincang romantis. Pok coy, kapan? Muka kau bertekuk terus tiap hari. Hei, ngerasain enaknya batang masuk. Hei. Pikiran Echa langsung kosong begitu melihat boneka maskot Batra Kargo yang melintas di depan mata. Linda menegaskan agar Echa segera pulang setelah kerja dan berdandan cantik untuk menyambut Ariel yang pulang kerja. Malam nanti Echa harus lebih perhatian dengan suaminya. Kau nih. Udahlah. Kian mendekat malam harinya sepulang kerja, Ariel memilih untuk nongkrong bersama teman dekatnya. Ia butuh menenangkan pikiran karena rumah sudah bukan menjadi tempat yang nyaman untuk bersandar. Ariel takut menjadi suami yang gagal dan tidak menyenangkan istri satu-satunya. Restu bergumam menasihati Ariel untuk lebih sabar menghadapi istrinya. Ia menyarankan agar Ariel pulang dengan membawa diri, bukan hanya sebagai kepala keluarga, namun juga sebagai seorang suami yang sangat perhatian kepada istrinya. Di waktu yang sama, Echa benar mengikuti saran dari Linda. Wanita itu berdandan dengan makeup tebal dan mengenakan pakaian yang bagus. Tepat jam 4 pagi, Echa sudah menunggu suaminya untuk pulang. Ariel benar-benar terpana melihat kecantikan wanita itu sampai tidak bisa berkata-kata. Echa pun menyambut dengan senyuman yang hangat, memberikan perhatian yang lebih kepada suaminya. Tapi tiba-tiba, sosok jin yang menyeramkan secepat kilat berada di balik pintu kamar mereka. Tak disangka, jin Dasim yang menyeramkan itu ikut menghabiskan waktu Echa dan Ariel. Dan tangan iblis itu menanamkan mahkota bunga putih tepat di atas perutnya. Iblis itu berkata jika Echa tidak akan pernah bisa keluar dari kastilnya lagi. Bahkan sang iblis memanggil Echa dengan sebutan pengantinku. Echa berusaha untuk melarikan diri, namun semua pintu terkunci rapat. Wanita itu berlarian ke sana kemari hingga akhirnya bertemu lagi dengan pangeran tampan menjadi-jadian. Echa langsung tidak bisa berbuat apa-apa melihat ketampanan pria misterius dalam mimpi itu, hingga tiba-tiba saat terbangun dari tidurnya, Echa menemukan bunga mahkota putih yang tergeletak di atas ranjang. Bunga itu sama persis seperti apa yang ada di dalam mimpinya. Di waktu yang sama, Ariel sudah sibuk di dapur untuk membuatkan masakan sederhana. Echa benar-benar terkesiap penuh bahagia begitu suaminya menyambutnya di meja makan. Setelah sekian lama, mereka bisa sarapan berdua di satu meja makan dan saling perhatian satu sama lain. Ariel meminta maaf pada istrinya, begitu pula sebaliknya. Ariel bahkan bersikeras hendak mengantar Echa berangkat kerja meski dirinya sendiri baru tidur sebentar. Karena nanti malam Echa ada janji dengan adiknya, yaitu Emma. Ia mengirim pesan untuk memastikan hendak bertemu di mana. Saat mengambil ponsel, Echa dikejutkan dengan foto pernikahannya yang retak secara tiba-tiba. Echa hanya terdiam dan bersiap kerja. Ariel pun menepati janjinya untuk mengantar Echa sampai ke kantor. Echa berkata hendak bertemu Emma sepulang kerja, jadi Ariel tak perlu menjemputnya. Begitu masuk jam berdering, Echa langsung mendata paket yang menumpuk di gudang. Anehnya, ia menemukan bunga melati yang terongkok di atas kerdus. Sosok pria misterius yang ada di dalam mimpi kini benar-benar muncul di alam nyata. Echa sempat melongkok ke arah cermin cembung dan tampaklah wujud asli dari pria yang mirip seperti monster. Echa yang ketakutan berusaha untuk menghindari, namun tiba-tiba Echa melarikan diri masuk ke dalam kamar mandi dan memutar-mutarkan sandaran. Sedangkan iblis Dasim itu bersikeras untuk mengikuti Echa. Meskipun Echa sudah menunjukkan berbagai penolakan, Linda sangat khawatir dengan kondisi Echa yang pucat pasi, apalagi bercak darah yang menempel di wastafel. Pertanda ada yang salah dengan tubuh Echa. Malam harinya Echa menunggu Emma di warung pinggir jalan. Ia memesan minuman sembari menikmati jalanan kota yang penuh hiruk-pikuk orang bekerja. Boneka maskot dari kantornya berlari kencang hingga tiba-tiba
Emma terlambat datang karena harus menyelesaikan beberapa pekerjaan di minimarket. Echa menanyakan keberadaan pacar Emma yang bernama Dista. Hubungan mereka sudah jalan 2 tahun dan berencana tunangan di dalam waktu dekat. Emma sudah terlalu lelah dengan pekerjaan di minimarket dan ia tidak punya energi lebih untuk meladeni Dista yang sering uring-uringan. Emma terus sedih melihat hubungan kakaknya yang sering bertengkar dengan sang suami. Echa berusaha memberi pemahaman pada Emma tentang kehidupan orang dewasa, terlebih lagi hubungan dua orang yang berbeda pasti ada saja masalahnya. Selama mereka bisa berfokus pada sisi positifnya, maka semua akan baik-baik saja. Echa mengalihkan pembicaraan dan berkata jika bulan lalu ia pulang ke kampung halaman. Bapak dan ibu selalu mengharapkan untuk segera menimang cucu. Echa langsung bersedih dan meminta doa yang terbaik saja. Bahkan Echa langsung mual saat memikirkan soal anak. Echa mengirim pesan pada Ariel untuk memberikan obat mah setelah pulang kerja. Saat Ariel hendak pulang keluar dari tempat kerja, ia melihat sosok menyerupai istrinya sendiri yang berlarian tak tentu arah. Sontak, Ariel pun langsung mengejar sosok itu hingga di ujung lorong yang gelap. Ia berlari menghampiri Echa yang sedang merintih sakit perut dengan tubuh yang membungkuk. Tak disangka, Echa melahirkan sambil berdiri, di mana bayinya bisa langsung merangkak ke arah bapaknya. Ariel yang ketakutan berlari melawan arah hingga berpapasan dengan Restu, sedangkan sosok wanita yang merupai Echa sudah menghilang dari ujung lorong. Ariel pun melenggang pulang meski jantungnya sudah hampir copot. Sesampainya di rumah, Ariel terduduk lemas dan diam seribu bahasa. Echa yang sibuk menyiapkan makan malam sampai heran melihat diamnya sang suami yang tak seperti biasanya. Ariel mengaku mengalami kejadian aneh di tempat kerja. Ia tak mau menceritakan lebih lanjut agar istrinya tidak ikut ketakutan. Ariel memberikan obat pesanan Echa sembari berkata jika ia sudah memesankan tukang pijat untuk esok hari. Pagi harinya, tukang pijat datang untuk memijat tubuh Echa yang sedang tidak enak badan. Melihat istrinya mengeluh kecapean, Ariel menyarankan agar Echa izin sakit 1 hari. Echa menghela nafas sepanjang serai, bahkan jika gajinya bisa kena potong meski izin sakit. Apalagi mereka sering telat bayar kontrakan yang bikin hidup semakin runyam. Mbok Sari yang sedang memijat bagian perut menemukan ada yang berbeda. Mbok Sari tertawa dan berkata, pantas saja Echa mengeluh tak enak badan. Ternyata di perut wanita itu muncul kehidupan baru dengan usia kehamilan 3 bulan. Ariel langsung terkesiap mengetahui istrinya berbadan 2. Sejak mengetahui dirinya hamil, Echa jadi lebih meminta perhatian lebih oleh suaminya. Contohnya, Echa selalu diantar berangkat kerja. Rekan kerja kantor turut bahagia dan memberikan selamat. Di setelah pekerjaan yang padat, Echa mengabarkan kehamilannya itu pada Emma dan berfoto selfie dengan perut telanjang. Linda menghampiri Echa dan mulai meragukan kehamilan sahabatnya sendiri. Apalagi Echa baru saja berhubungan kemarin dengan suaminya. Setelah sekian lama mereka terus bertengkar. Linda mengungkapkan jika ia melihat ada cacing di bekas muntahan darah Echa. Ia menduga ada yang tak beres nih dengan kehamilan Echa. Echa yang kesal dengan sikap Linda yang selalu menyangkut pautkan kejadian dengan hal mistis. Ia pun langsung melenggang pergi begitu saja tanpa mengindahkan peringatan dari Linda. Malam harinya Ariel termenung mengingat terakhir kali ia dan Echa bersama. Ia tak menyangka jika Echa bermain api di belakang Ariel. Ia menawarkan pertukaran shift agar Ariel bisa bersama Echa. Saat bekerja, Ariel merasakan ada yang aneh nih di tempat parkir mobil. Ia mendengar suara dentuman dari dekat tempat sampah. Saat itu Ariel memeriksa isi mobil satu persatu, takut ada hewan peliharaan atau orang terkunci di dalam mobil. Tak disangka-sangka, sosok iblis tiba-tiba merangkak keluar dari tempat sampah. Dan sesampainya di rumah, Ariel hanya bisa bengong dan enggan bersuara. Bahkan saat Echa menyiapkan makan malam di dapur, Ariel memeriksa isi ponsel sang istri dan menanyakan pesan WhatsApp dengan nama pria. Ariel menemukan isi chat aneh nih dengan pria bernama Denny. Echa menjelaskan jika Denny adalah teman sekolahnya dulu yang kini sedang ada masalah dengan istrinya. Denny sering curhat terkait sikap istrinya agar bisa memperbaiki hubungan mereka. Ariel semakin curiga dan bertanya kapan terakhir kali Echa bertemu
dengan Denny. Ia mengungkapkan kecurigaannya atas kandungan Echa yang sudah hamil 3 bulan. Karena Ariel berulang kali mengatakan kehamilan Echa yang sangat tidak logis. Pendeta itu meminta periksa kandungan di rumah sakit esok harinya. Benar saja, saat di USG, dokter tidak melihat ada pembesaran kandung kehamilan. Bahkan tidak ada detak jantung atau janin bayi di dalam perut Echa. Dokter menjelaskan diagnosa dukun bayi tidak selalu tepat dan belum tentu akurat. Pemeriksaan hanya didasarkan pada pengalaman memijat tanpa didukung bukti ilmiah lainnya. Apalagi wanita yang memiliki keinginan kuat untuk hamil bisa mengalami gejala kehamilan palsu karena delusi tinggi. Setelah mengalami dirinya tidak jadi hamil, Echa langsung merasa lemas dan tidak bergairah untuk menceritakan hasil pemeriksaan dokter yang menunjukkan kehamilan palsu. Echa sendiri pun heran bagaimana ia bisa merasakan ada gerakan di dalam perutnya. Kecurigaan Linda semakin kuat dan memaksa Echa untuk ikut ke pondok. Ustadz Zainal terhenyak saat melihat Echa untuk pertama kalinya. Ia bisa melihat sosok jin Dasim yang menempel terus nih di badan Echa. Pak Ustadz memberikan nasihat agar mereka senantiasa menjalankan ibadah bukan hanya sebagai kewajiban, namun sebagai perisai untuk zahir dan juga batin. Selain itu, Echa dan Linda harus membiasakan diri untuk baca doa sebelum melakukan kegiatan apapun itu. Di situ Echa mengaku sering mimpi aneh setelah menikah dengan Ariel. Ustadz Zainal sudah mengetahui arah pembicaraan itu dan sengaja memotong cerita Echa. Ia menegaskan bahwa Allah menciptakan jin sama seperti manusia yang memiliki hawa nafsu. Ia sendiri pernah bertemu dengan beberapa orang yang disukai oleh sebangsa jin. Tandanya, mereka sering mimpi aneh-aneh seperti yang dialami Echa. Naasnya, Echa sama sekali tak percaya jika kehamilannya itu palsu, karena ia masih bisa merasakan ada yang bergerak di dalam perutnya. Echa bahkan berkata jika diagnosa dokter tidaklah benar. Echa marah karena semua orang tidak ada yang percaya jika dirinya sedang berbadan dua. Cuma saya yang bisa ngerasain. Wanita itu langsung melenggang pergi begitu saja tanpa menghiraukan saran dari Pak Ustadz. Di situ Linda ikut menemani Echa pulang ke rumah dan mencoba berbicara lagi dari hati ke hati sebagai sesama perempuan. Linda baru menyadari jika Echa sangat mendambakan kehamilannya. Echa bahkan berkata jika ia sudah lama menantikan kehadiran sang buah hati. Namun rezeki yang datang justru dikira hayalan semata. Di waktu yang sama malam itu Ariel masih belum pulang meski shift juga udah selesai. Ia bercerita pada Restu terkait kehamilan Echa yang ternyata palsu. Ia tak sanggup melihat Echa bersedih, sementara Ariel tak bisa melakukan apapun juga. Di tempat lain, Linda melenggang dengan sepeda motor dan hampir menabrak kucing yang sendirian di tengah jalan. Ia menyingkirkan kucing kecil itu agar tidak terluka. Anehnya, kucing hitam yang baru saja mengeong itu langsung lenyap begitu Linda balik badan. Suara meongannya masih terdengar jelas dan dekat. Linda mencari di bawah tumpukan kayu. Sosok jin mengerikan itu tiba-tiba ikut lari mengejar Linda. Echa terbangun mendengar suara teriakan wanita yang menggema. Ia berlari keluar gang dan menemukan sepeda motor Linda terparkir di tengah jalan. Warga yang terkejut ikut keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata Linda terbaring tak bernyawa dengan tubuh penuh darah. Echa langsung tak kuasa menahan tangisnya saat melihat wajah Linda yang hancur tak berbentuk. Dan Ariel menyusul istrinya dan memberikan pelukan hangat untuk meredakan tangisannya. Tak disangka perut Echa langsung membuncit, padahal sebelumnya masih rata nih. Keesokan harinya setelah pemakaman Linda, Echa langsung meminta Ariel untuk memperbaiki semuanya. Dengan didampingi Emma dan Ariel, wanita itu menjalankan ruqyah untuk mengusir jin Dasim yang selama ini menggauli Echa dalam mimpi. Pak Ustadz mendorong jin itu untuk masuk ke dalam raga Echa agar bisa berkomunikasi dengan manusia. Jin itu langsung berkata jika mereka telah mengganggu pengantin perempuan miliknya. Pak Ustadz menegaskan jika wanita itu sudah menikah dengan sebangsanya sendiri. Jin Dasim itu nggak terima dan Pak Ustadz akhirnya terpaksa mengusir dengan cara paksa karena jin itu tidak mau diperingatkan secara baik-baik. Begitu dibacakan ayat suci Al-Quran, perut Echa kembali membesar seperti balon hingga mau pecah.
Pak Ustadz menarik sosok jin itu dari ubun-ubun. Perut Echa mulai mengepis dengan sendirinya. Echa terjatuh lemas setelah jin itu keluar dari tubuhnya. Pak Ustadz membenarkan jika Echa diganggu oleh jin Dasim yang suka mengganggu istri manusia. Bisikan negatif dari jin Dasim akan membuat emosi meledak-ledak agar rumah tangga anak Adam hancur berantakan. Pak Ustadz juga memberikan bacaan doa yang bisa menghalau manusia dari gangguan jin Dasim. Pagi berikutnya, Echa sudah bangun dari tidurnya dan duduk termenung di sisi ranjang. Ariel panik dan bertanya apakah Echa memimpikan jin Dasim itu lagi. Echa mengaku sudah tidak mimpi aneh lagi. Di situ ia meminta maaf karena tidak pernah menceritakan soal mimpi yang terjadi pada dirinya. Echa tak pernah menyangka jika mimpi itu bisa memperkawai kondisi mereka di alam nyata. 14 hari kemudian hubungan Echa dan Ariel semakin membaik dan kembali harmonis seperti sedia kala. Saat makan di luar bersama, Ariel memberikan kabar baik di mana ia mendapatkan kesempatan untuk naik pangkat. Ia menggantikan posisi Restu yang mengundurkan diri. Naasnya, Ariel harus mengikuti latihan di luar kota selama 1 minggu penuh karena ia masih khawatir dengan kondisi Echa dan berencana untuk menolak tawaran kenaikan pangkat itu. Sedangkan Echa mendesak Ariel untuk mengambil kesempatan emas itu karena tidak akan terjadi 2 kali. Ia berjanji akan baik-baik saja selama Ariel pergi. Apalagi Echa sudah tidak bermimpi aneh itu lagi. Ariel berjanji akan sering mengirimkan pesan dan video call dengan istrinya. Setelah Ariel berangkat pelatihan ke kantor pusat, Echa pun ditinggal sendirian di kontrakan mereka. Malamnya, Echa sempat menelpon Emma agar menemaninya tidur di rumah. Sayangnya, Emma harus menggantikan salah satu rekan kerja yang izin sakit. Emma tak bisa datang malam itu karena kerja lembur sampai pagi. Akhirnya, Echa terpaksa menonton TV sendirian hingga ketiduran di atas sofa. Lalu, ia terperanjat mendengar suara baju yang terjatuh. Ternyata, jagat Ariel masih tersimpan tulisan doa dari Pak Ustadz yang harus dibaca saat Echa merasa ketakutan. Tampaknya Ariel lupa memberikan kertas itu pada Echa karena kondisi Echa sudah membaik dan terkendali. Lalu suara aneh kini muncul dari lantai 2. Echa berusaha menghiraukan suara itu dan kembali tidur. Pagi harinya, Echa terbangun dengan perasaan lega karena tidak bermimpi aneh-aneh lagi. Ia pun langsung pergi kerja. Namun gangguan muncul di saat yang tak terduga. Echa melihat semua wajah temannya berubah menyeramkan seperti hantu yang bergentayangan. Tak disangka, jin itu masih mengincar Echa dan berkata bahwa Echa sudah menjadi miliknya. Untungnya malam itu Emma bisa datang ke rumah Echa. Dia menemani sang kakak yang sendirian dan ketakutan. Echa mengaku tak tahu harus berbuat apa lagi karena semua ikhtiarnya berakhir sia-sia. Emma pun mengajak kakaknya untuk menemui Ustadz Zaini lagi keesokan harinya. Echa masih ketakutan karena malam masih panjang dan ia hanya berdua saja dengan Emma. Ia takut jin itu akan melukai Emma yang bertekad kuat untuk menolong Echa. Di waktu yang sama, Ariel sudah mendapatkan pinjaman mobil dari kantornya. Ia berniat untuk pulang sebentar agar bisa mengantarkan Echa ke rumah Pak Ustadz. Ariel menelpon Echa untuk berbicara dengan Emma. Ia meminta Emma untuk menjaga Echa dan mereka tidak boleh tidur sebelum Ariel sampai di sana. Setelah menutup telepon, Echa dan Emma bersantai di kamar sambil bercerita panjang lebar. Emma mengaku kalau sudah 5 hari tidak berhubungan dengan Dista. Sedangkan Echa sudah terlihat mengantuk dan matanya mulai sayu. Emma berusaha membangunkan Echa, namun wanita itu sudah terlelap begitu cepat. Emma berusaha mengguncangkan tubuh Echa hingga tiba-tiba jin mengerikan itu menghempas tubuh Emma keluar dari kamar dan mengunci pintu dengan rapat. Dan saat itu perut Echa kembali membesar di mana sosok jin berusaha memberikan perhatiannya yang lebih. Echa terbangun dari tidurnya sebentar, namun perutnya semakin membesar. Ia langsung memukul perutnya sendiri karena tidak mau melahirkan anak iblis. Tiba-tiba darah segar keluar dari kaki Echa, pertanda sang bayi hendak lahir. Wanita itu berjalan tertatih menuju ke kamar mandi dengan membawa satu hanger kawat. Sedangkan Emma masih tak sadarkan diri saat kakaknya kewalahan melawan setan. Naasnya, bukan bayi yang rutuh, melainkan beberapa cacing pita yang masih melata. Ariel yang akhirnya sampai juga di rumah langsung mencari keberadaan istrinya. Saat itu Echa sudah kehabisan banyak darah dan jatuh pingsan di kamar mandi. Ariel berteriak memanggil Emma sembari berusaha menyadarkan istrinya. Mereka langsung membawa Echa ke pondok pesantren dan diruqyah bersama para santri yang ikut membaca ayat suci Al-Quran.
jiwa Echa terperangkap di dalam kastil iblis yang sengaja menanamkan benih ke rahimnya. Ia berjalan kian kemari menuju pintu keluar dari sumber suara yang terdengar. Naasnya, jin berwujud pria misterius itu kembali muncul ke hadapan mata dan membuat Echa lari ketakutan. Tubuh Echa mulai kerasukan setan dan tertawa terbahak-bahak dengan mata yang merah padam. Ustadz Zainal bersama para santri tetap melantunkan bacaan Al-Quran dengan penuh kekhusyuan. Tak berselang lama, Echa beserta ranjangnya terbang melayang ke udara hingga membuat semua orang terkesiap melihatnya. Listrik pun mulai berkedip di mana sosok iblis itu muncul ke alam manusia. Sedangkan Ustadz Zainal membaca ayat ruqyah dengan suara lantang hingga iblis itu mendekat ke wajahnya. Echa di situ dicekik sampai pingsan, di mana iblis itu langsung menghilang begitu saja. Ariel berbisik di telinga Echa dan meminta maaf karena ia belum menepati janji pernikahan. Ternyata Ariel selalu berjanji untuk menemani Echa tertawa dan berbahagia berdua selamanya. Ariel mengaku bersalah dan menyesali keegoisan dalam dirinya. Echa menangis mendengar suara Ariel yang menembus sampai ke alam durjana. Ariel memohon dengan sangat agar Echa kembali pulang ke pangkuannya. Ariel pun membaca doa perlindungan yang diberi Ustadz Zainal di secari kertas. Echa mengikuti bacaan doa itu meski dengan mulut yang terbata-bata. Dan kastil iblis itu mulai runtuh secara perlahan. Namun jiwa Echa masih disekap di alam gaib. Echa berusaha melarikan diri dan berhasil keluar dari kastil iblis. Akhirnya Echa tersadar dari kerasukan dan kembali ke dalam raganya sendiri. Perut wanita itu juga kembali mengepis dan kosong tanpa janin iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-200 bahwasanya jika setan mengganggu dengan suatu gangguan, maka memohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. 6 tahun setelah kejadian itu, Echa mulai memperdalam ilmu agama dan memutuskan untuk berjilbab. Dan ia juga sudah memiliki 2 anak dan tinggal di rumah yang lebih bagus dari sebelumnya. Itu dia cerita dari pengantin gaib yang membuat bulu kuduk merinding dan tidak bisa berkata-kata. Apalagi si Echa sampai mengandung janin dari pria misterius yang ternyata itu adalah jin Dasim. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Bye-bye!